Di antara walinya Allah yang disebut di dalam kitab tersebut adalah Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Silahkan cek di kitabnya. Jadi ada Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Apalagi ada yang sampai mengatakan, "Hai Kiai Imaduddin, Anda tidak takut untuk berhadapan dengan wali-wali Allah dari karangan habaib?" Kata saya, dari mana mereka tahu mereka wali Allah? Ada di kitab. Kitab yang nulis siapa? Orang. Dari mana dia tahu dia itu wali Allah? Wali Allah itu adalah kekasih Allah. Namanya kekasih itu ada di hati kalau manusia. Tidak ada orang yang tahu kekasih saya, siapa yang paling saya cintai, itu kecuali saya sendiri. Begitu pula wali Allah. Tidak ada yang tahu hakikat siapa wali Allah, kecuali Allah. Adapun orang yang terkenal sebagai wali Allah, min babi husnidzan. Husnudzon orang saja, karena dia soleh, karena dia mengeluarkan keramat, bahwa dia wali Allah. Ternyata dia tukang sulap. Tidak wajib. Tapi karena orang tidak bisa membedakan mana sulap, mana karomah, akhirnya mereka menganggap dia wali Allah. Sudah kadang dia itu diyakini, akhirnya dianggap itu sebuah kebenaran. Ada hadis katanya, "Hai Kiai Imad, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan kobarkan perang dengannya. Kata Allah dalam hadis qudsi. Apakah berani perang bersama Allah? Nanti dulu. Yang wali siapa? Mereka katanya wali banyak. Itu kata mereka. Kata Allah belum tentu mereka wali. Bisa jadi kata Allah saya yang wali. Lah kalau benar saya yang wali, apa ndak bahaya tak kamu itu tadi itu mencela saya? Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini video ya, daripada videonya Kiai Imaduddin yang mengatakan bahwa kata Kiai Imaduddin, wali itu yang tahu hanya Allah, yang lain tidak ada yang tahu. Dari mana kita bisa tahu bahwa orang itu wali Allah? Itu ada di kitab, kata Pak Imaduddin. Dari mana orang yang ngarang kitab, atau dari mana dia tahu bahwa dia wali Allah? Kata Pak Imaduddin. Begini saudara ya, ada namanya kitab Jami'u Karamatil Auliya. Satu saja ya, karangan daripada Syekh Yusuf An-Nabhani. Ini kitab merupakan kumpulan karomah-karomah para aulia illah, dan di sana ada banyak nama-nama para wali Allah. Terus apakah Kiai Imaduddin ini juga meragukan terhadap kitab ini ya? Apakah kitab Karamatil Aulia juga diragukan? Juga dipertanyakan dari mana Syekh Yusuf An-Nabhani tahu bahwa nama-nama tersebut adalah wali Allah? Saudara ya, kalau kita memakai cara berfikirnya Kiai Imaduddin ini, maka di Indonesia ini tidak ada wali ya, karena hanya Allah yang tahu. Sedangkan di dalam Al-Quran saudara sudah jelas. Di dalam Al-Quran siapa wali Allah itu sudah jelas. Jadi Allah berfirman ya, "Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun." Wali-wali Allah itu tidak ada sedikit pun rasa takut dan rasa khawatir ataupun susah. Siapa wali Allah? Nah, maka dijawab oleh Allah. Dijawab apa jawabannya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ayat ini berada setelah ayat inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini takdir atau perkiraan dari sebuah pertanyaan. Perkiraan dari sebuah pertanyaan, ma sifatu awliya illah. Seperti apa sifat-sifat wali Allah? Fa'ajabah.
Maka Allah menjawab, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi walinya Allah itu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka takut Allah pada Allah dengan cara bimtitsali amrihi, mengikuti perintah Allah, wajtinabi nahyihi, dan menjauhi larangannya Allah. Ketika ada orang sudah jelas imtitsal amrihi, ijtinab nahyihi, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, orangnya sudah berilmu amil, bukan hanya berilmu akan tetapi amil. Orangnya tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah dengki terhadap orang lain, tidak pernah berbohong, tidak pernah iri terhadap orang lain. Hatinya selalu disibukkan hanya memikirkan Allah, Allah, Allah. Yang tampak hanya kebaikan dari orang tersebut. Solatnya, solat wajibnya, solat sunnahnya, pokoknya istiwalnya itu sibuk dengan ibadah pada Allah. Maka ketika ada karomah atau khariqul adah dari orang tersebut, maka orang tersebut dikatakan wali ya. Kita percaya lebih selamat. Ya, lebih selamat kita percaya. Karena memang sudah memenuhi syarat. Tidak pernah dengki, tidak pernah iri, tidak pernah berbohong, tidak berbicara kecuali suatu yang benar. Bagaimana sholatnya, bagaimana ibadah yang lainnya, itu wali Allah. Bisa ada kemungkinan menjadi wali Allah, terserah Allah. Ketika ada khariqul adah dari orang yang bersifat seperti itu, mereka punya ilmu dan amil, mengamalkan ilmunya, ternyata sudah nampak khariqul adah, maka dikatakan wali Allah, itu tidak salah. Ya, seperti itu. Jadi ada ciri-ciri Pak Imaduddin ya. Memang hanya Allah yang tahu, tapi Allah memberitahu ciri-cirinya. Di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Maksudnya yattaqun itu takut. Wali-walinya Allah itu takut. Takut pada siapa? Allah, pada Allah. Bagaimana caranya mereka takut? Bimtitsali amrihi wajtinabu nahyihi, dengan cara mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini ada kemungkinan bisa menjadi wali Allah. Ya. Untuk yang kata Pak Imaduddin, mungkin saya bisa juga wali Allah. Ini nanti saya perjelas ini dulu ya. Jadi wali Allah itu sudah jelas, la yakhafuna idza khafan nas. Mereka tidak ada rasa takut ketika manusia pada takut. Wala yahzanun idza hazanan nas. Wali Allah itu tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa susah, tidak ada rasa bersedih. Idza hazanan nas, ketika manusia sama-sama khawatir, sama-sama susah, sama-sama bersedih. Mereka tidak ada. Itu wali Allah. Terus siapa? Dijelaskan oleh Allah di dalam ayat setelahnya. Jadi Allah telah memberitahu kita siapa wali Allah itu. Kita telah diberitahu. Ternyata wali-walinya Allah itu yang banyak dari para habaib. Itu di dalam kitab Jami'u Karomatil Auliya. Di antara walinya Allah yang disebut di dalam kitab tersebut adalah Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Silahkan cek di kitabnya. Jadi ada Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam dari para habaib. Ya. Terus kata Pak Imaduddin, ada hadis, man adzali waliyan faqad adzantuhu. Siapa orang yang menyakiti waliku, maka aku umumkan peperangan terhadap mereka, terhadap orang tersebut.
Ini kata Pak Imaduddin, tunggu dulu. Yang wali siapa, kata Pak Imaduddin? Oh mereka katanya, intinya mereka ini jelas marjiknya ini pada ya Ba'alawi ya. Dari kalangan Sadeh Ba'alawi walinya pun disangsikan oleh Pak Imaduddin. Sedangkan dari dulu ulama tidak ada satupun yang menyangsikan. Bahkan paling banyak ya, walinya Allah itu paling banyak dari golongan Sadeh Ba'alawi. Nasabnya paling sahih, ulamanya juga paling banyak dari Sadeh Ba'alawi. Entah kalau Pak Imaduddin tidak pernah membaca kitab Syekh Yusuf An-Nabhani. Nah, yang tahu wali itu hanya Allah, kata Pak Imaduddin. Bisa jadi saya juga wali, kata Pak Imaduddin. Kembali lagi ke yang tadi, saudara ya. Kembali lagi ke yang tadi. Apakah Ki Imaduddin ini? Ya memang mungkin Ki Imaduddin ini bisa menjadi wali Allah. Tidak menutup kemungkinan. Akan tetapi Allah tidak akan menyalahi dari apa yang telah dikatakan oleh Allah. Ciri-cirinya, sifat-sifatnya, apa Ki Imaduddin sudah memenuhi? Apa Ki Imaduddin tidak pernah dengki, tidak pernah memfitnah orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah berkata bohong, ibadahnya seperti apa, sibuk hatinya seperti apa hanya sibuk mencari celah orang lain, menyebar hoax di mana-mana. Apakah memang seperti itu? Kalau memang ada salah satu dari apa yang disebutkan tadi, maka jelas tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali. Karena walinya Allah itu memang sama sekali tidak ada unsur benci terhadap orang lain. Tidak ada benci terhadap orang lain, tidak ada fitnah terhadap orang lain, tidak ada ghibah terhadap orang lain. Ya, itu wali Allah. Tidak menyebar kebohongan bainan nas di antara manusia, tidak menanamkan kebencian pada orang lain di hati manusia. Maka kalau kita mempunyai satu saja dari ini, kita tidak bisa menjadi wali Allah. Ya, tidak ada kemungkinan untuk menjadi wali Allah. Memang siapapun berhak menjadi wali Allah, tergantung Allah. Akan tetapi Allah sudah menentukan siapa wali Allah itu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini sudah jelas ya. Wali Allah itu bukan seperti yang ada di kitab Pak Imaduddin, di kitab Al-Fiqh An-Nahdiyahnya, yang semua bisa menjadi wali Allah. Bukan. Itu Pak Imaduddin asal kopas saja, ternyata salah kopas kan ya. Entah kenapa kok kopasnya itu dari itu saja Pak Imaduddin. Ada apa dengan Pak Imaduddin? Seperti itu. Jadi intinya saudara, kalau wali itu ya ada ciri-cirinya. Kalau ada seorang ulama, beliau sudah terkenal amin, beliau tidak pernah didengar bahwa beliau suka bermaksiat. Tidak pernah didengar mereka itu ya para ulama tersebut tidak pernah didengar suka berbohong dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik lainnya tidak pernah didengar, kecuali yang didengar adalah kebaikan dari mereka para ulama. Maka ketika ada khariqul adah, bisa kita yakini, bisa kita percayai bahwa mereka para ulama tersebut adalah wali Allah. Seperti itu. Sehingga kalau Pak Imaduddin bisa jadi kemungkinan, kata Pak Imaduddin, ya pikir sendirilah. Pikir sendiri apakah pantas Pak Imaduddin mendapat gelar sebagai wali Allah. Ya. Seperti itu. Terima kasih.